Saya tanya mantan pejabat Kota Binjai, kenapa sih ASN itu atau birokrat merasa dirinya paling unggul, paling pintar memimpin? Selesai ini perhatikan kembali bagaimana rakyat Kota Binjai ini supaya bisa sejahtera. Saya pertama sekali harus menyampaikan bangga terhadap masyarakat Kota Binjai yang cerdas dalam menentukan pilihan. Bahwa birokrat proses untuk memposisikan diri sangat selektif dan teruji. Bangga saya mendengarnya ini, bahwa pemilih-pemilih di Kota Binjai sudah sangat-sangat cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat pemirsa AS TV yang kami banggakan, yang kami cintai. Nah, di sini kembali kami hadir lagi untuk menyampaikan beberapa ulasan-ulasan yang berkaitan dengan pemilihan wali kota Kota Binjai periode 2024-2029, yang mana malam ini, saat ini kami kehadiran oleh Abah Eliezer Sregar SH M.Hum ya. Beliau adalah mantan pejabat di Kota Binjai dari mulai karir dari bawah, camat Binjai Timur, kepala bagian ekonomi, kepala dinas pendidikan, badan perencanaan pembangunan Kota Binjai. Nah, terakhir beliau puncak karir yang diimpikan oleh ASN saat ini adalah sekretaris daerah. Selamat buat dan selamat datang buat Abah Eliezer Sregar, sahabat karib kami. Nah, juga kami kedatangan juga, bukan kedatangan, sangat kami harapkan Maijen Saptana. Beliau adalah pengamat politik, pengamat media sosial, kadangkala juga berkecimpung tentang masalah hukum. Maijen Saptana SH M.Hum, selamat datang ya. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang telah kita sampaikan tadi, hasil pilkada kemarin yang cukup mengharu birukan Kota Binjai, yang pada puncaknya di hari Minggu ada 20 TPS yang harus diulang, istilahnya PSU ya, pemilihan suara ulang. Susulan. Bukan susulan. Nah, kemudian hasilnya itu hampir pasti. Yang pasti itu setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai siapa pemenang, tapi kelihatan hasil sementara diraih oleh Bapak Amir Hamzah beserta Hasanul Jihadi. Nah, dalam perjalanan ini kita ketahui bahwa Amir Hamzah adalah seorang birokrasi. Hasil dari pemilihan ini kita ulas atau kita bahas atau kita bincangkan. Birokrasi kembali memimpin Kota Binjai. Asik nih judulnya ya. Nah, hal ini sebagai awal pembukaan saya minta tanggapan dari Abah Eliezer Sregar, atau nama kerennya apa namanya? Abah Ucok ya? KKO. Ada kemarin itu disampaikan oleh Abah Eliezer Sregar. Istilah trennya adalah KKO, kembali ke pangkuan orang tua. Apa maksudnya ini? Tolong. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita jumpa. Ya, kira-kira 3 minggu yang lalu tuh mungkin. Ya, saya rasa begitu. Ini juga kita ngobrol ya kan. Asik juga itu. Alhamdulillah Kota Binjai selesai pilkada, termasuk susulan selesai,
dengan perolehan suara dari 4 pasang itu yang diunggulkan oleh Bapak Amir Hamzah dan Ahsanul Jiji. Alhamdulillah, kalau saya merasa berbahagia kali dan bangga saya. Kenapa saya sebutkan berbahagia dan bangga? Pak Amir Hamzah itu seorang birokrasi, ya kan, tulen birokrasi yang kemudian dia mencalonkan diri 5 tahun yang lalu. Itu dia mengundurkan diri, dia pensiun. Nah, dia ini kembali. Jadi saya selaku pernah menjabat mulai dari bawah sampai ke puncak yang namanya diinginkan seluruh ASN yang ada, cuman satu aja itu yang ada di kota Binjai ini, sekretaris daerah itu ya. Tapi itulah dia rezeki sama kita. Dan saya tetap berdoa kepada Pak Amir ini, harus, dan mudah-mudahan, bukan harus ya, mudah-mudahan saat itu saya berdoa supaya Pak Amir Hamzah ini kembali memimpin kota Binjai. Kenapa saya sebutkan kembali Pak Amir Hamzah ini memimpin kota Binjai ini? Banyak pembangunan-pembangunan yang masih tertunda, yang direncanakannya itu. Saya juga melihat yang 5 tahun, belum sampai 5 tahun, mungkin dengan nggak salah itu mungkin 3 tahun lebih ya mungkin. Iyalah, saya rasa itu, ya kan, udah nampak itu titik-titik pembangunan yang direncanakan oleh Pak Amir Hamzah ini. Ini periode kedua ini, mudah-mudahan apa yang dicita-citakannya untuk membangun kota Binjai ini akan terlaksana dengan baik. Dan juga kita berharap kepada seluruh kawan-kawan yang ingin juga, kalau kita bilang dari pasangan nomor 1, 2, 3 itu juga berkeinginan untuk membangun kota Binjai. Jadi kita berterima kasih juga kepada yang 3 paslon-paslon ini, 1, 2, 3 itu. Mereka juga berkeinginan membangun kota Binjai. Kita bangga juga ini putra-putra kota Binjai yang sangat berkeinginan juga. Namun belum rezeki, ya kan, dari 1, 2, 3 ini belum rezeki. Biarkan dululah Mak Amir ini untuk mencoba 5 tahun ke depan ini dengan catatan berhati-hati dalam menjalankan tugas. Karena apa? Sekarang ini yang namanya APBD itu harus benar-benar ketat kita melihat kesiapannya, perencanaannya, dan goalnya, finishing terakhirnya itu cukup harus benar-benar sesuai dengan perencanaan. Itu dulu sementara Pak Edi Aswari yang baik hati. Terima kasih. Menarik sekali saat ini. Abah Ucok awak ini kan agak penyampaian sangat diplomatis sekali, tidak seperti masa lalu, ya kan. Iya. Nah, untuk menyambung hal ini, apa respon atau tanggapan dari Abah Mezen birokrasi kembali memimpin kota Binjai ini? Menurut sudut pandang. Terima kasih. Selamat ketemu lagi dengan pemirsa STV yang mendengarkan. Sesuai dengan topik bahasan kita malam ini, bahwa birokrasi kembali memimpin kota Binjai. Sudah dapat dipastikan bahwa hasil pemilu kada kemarin untuk perhitungan cepat atau real count itu dari 4 pasangan calon itu nomor 4 yang memiliki suara terbanyak dari ketiga pasangan lain.
Sama kita ketahui bahwa pasangan nomor 4 ini adalah seorang birokrasi latar belakang. Saya sebenarnya, kan saya bukan orang birokrasi, jadi saya akan melihatnya dari sudut pandang sosiologinya dan sudut pandang media sosial. Ya. Jadi kenapa masyarakat Kota Binjai kembali mempercayakan pemimpinnya itu seorang birokrasi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Karena sebelum-sebelumnya kalau tidak salah saya catatan Binjai sempat dipimpin oleh seorang bukan birokrasi, yaitu Bapak Ali Umri, yang latar belakangnya adalah seorang organisasi atau tokoh pemuda yang kadang tidak memiliki latar belakang birokrasi, dan dilanjutkan oleh Haji Muhammad Idham yang seorang birokrasi. Nah, sekarang kembali lagi seorang birokrasi lagi memimpin Kota Binjai. Artinya pandangan masyarakat menilai bahwa figur seorang birokrasi itu masih dibutuhkan dalam memimpin sebuah wilayah atau kota media. Nah, ini yang menjadi pandangan masyarakat kalau saya melihat dari kacamata sosiologi seperti itu. Kenapa? Karena hasil seperti yang disampaikan tadi Pak Elujar tadi, yang merupakan mantan sekretaris daerah Kota Binjai, hasil pembangunan yang sudah dilakukan itu dapat dirasakan masyarakat, ya kan? Nah, Binjai bisa berbangga hati sekarang, kan itu kan banyak pembangunan monumental yang ada di Kota Binjai seperti Masjid Al-Fatih, udah itu proses pembangunan pasar Tapis, itu kan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu kan membuktikan bahwa seorang birokrasi itu sudah berhasil membangun Kota Binjai. Maka masyarakat menginginkan kembali seorang birokrasi ini di Kota Binjai. Tapi kita agak bersedih dalam pilkada ini. Kenapa bersedih? Ketika proses pemilihan kemarin kita ditimpa musibah. Kita beberapa daerah terkena dampak banjir besar, sehingga ada beberapa TPS yang harus dilakukan pemilihan susulan. Nah, itu kan kelihatan ketika proses bencana alam terjadi di Kota Binjai. Bapak Amir Hamzah ketika itu masih menjabat wali kota, dia bisa menjalankan tugas bersamaan sebagai calon wali kota juga sebagai kepala daerah. Ya, nah, ini kan dia tidak memanfaatkan itu, tapi dia tanggung jawab, dia sebagai kepala itu tanggung jawab tuh terhadap rakyat. Dia kesampingkan persoalan pribadi dia untuk menanggung jadi kontestan kepala daerah. Nah, ada satu pertanyaan. Di mana sih keunggulan dari birokrat ini dalam memimpin? Ini kan jadi tanda tanya besar ini. Seolah-olah birokrat ya adalah orang-orang yang handal. Di mana sih keunggulannya? Begini, kita bisa melihat contoh bentuk kenegaraan kita sekarang ini. Bagaimana ketika kepala negara itu dipimpin oleh orang yang tidak memiliki latar belakang, baik itu dari kemarin kita sempat dipimpin oleh seorang militer. Mereka punya sistem birokrasi yang cukup solid kalau dibandingkan dengan PNS, kan begitu kan? Nah, dibandingkan dengan orang yang tidak punya latar belakang. Nah, ini kan apa yang terjadi ketika pemimpinan yang bukan seorang birokrasi dalam pemimpin tidak ugal-ugalan. Orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bisa menjadi menteri, bisa menjabat ini. Ini membuktikan kenapa. Jadi bentuk negara kita sekarang kan jadi gak jelas nih kan. Nah, itu salah satu kalau ditanya masalah bukti gitu kan. Nah, kalau orang memiliki latar belakang pendidikan yang jelas, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ugal-ugalan yang memimpin ini. Ada semua aturan, mana yang layak gitu kan. Nah, ini enggak, yang seharusnya tidak memiliki latar belakang ini. Jadi itu kesehatan, dia mana mengerti soal kesehatan? Seharusnya dokter di situ yang mengalami, dan begitu juga. Jadi apa yang terjadi?
program-program yang sudah disusun baik jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah itu tidak berjalan dengan maksimal. Itu yang mungkin masyarakat melihat seperti itu. Oke. Kacamata seperti itu. Kacamata pandangan. Saya tanya mantan pejabat Kota Binjai, kenapa sih ASN itu atau birokrat merasa dirinya paling unggul, paling pintar memimpin? Aduh. Ya. Saya kalau memulai karir ya, kalau sebenarnya itu masing-masing pimpinan. Tapi kan kalau kita lihat ya, kita lihat ke belakang itu. Ya kan, kita lihat ke belakang. Saya bisa duduk menjadi sekretaris daerah itu cukup berat prosesnya. Saya mulai dari camat itu. Dulu ada sistem yang dibuat oleh Mendagri dulu. Makanya saya teringat itu. Dulu Mendagri itu mengatakan kepada kita, kamu seorang PNS mau jadi sekretaris daerah, kamu harus bisa jadi camat dulu. Jadi itu berjenjang dia Pak Edi. Jenjangnya itu memang berat kita menghadapinya itu. Bayanglah kita camat itu kan seorang pimpinan di wilayah kecamatan itu. Ya udah istilahnya dia sudah bisa mengikuti alur masyarakat yang ada, politik yang ada di kecamatan itu. Kan itu dia udah karena dulu kan tergabung di situ adanya polsek, adanya dan ramil, koramil kan itulah kita memimpin kecamatan dulu kita. Memimpin satu kecamatan, baru dia berangkat ke tempat yang lain. Jadi makanya ASN ini, birokrat ini sudah teruji. Bukan maksudnya kita mengecilkannya orang-orang yang pernah organisasi, bukan. Itu tergantung pimpinan. Ada juga yang ASN itu yang gagal dia, mungkin dia Tapi kalau saya melihat itu ASN yang sudah dibentuk mulai dari kecamatan, ya, terus dia naik ke atas itulah birokrasinya yang ada dibuat oleh pemerintahan zaman dulu ya, zaman Orde Baru kita bilang zaman Orde Baru. Kenapa kita mesti takut dengan kata Orde Baru kan? Walaupun di tahun 99, 98 itu reformasi kan gitu dia. Ya, saya merasa orang Orde Baru saya mulai dari camat, saya kabak, kadis, kasisten. Jadi saya ditempa dari itu. Jadi ya orang yang mengangkat pun, wali kota yang mengangkat kita pun. Karena zaman dulu pun kalau mau menjadi camat aja bukan wali kota yang menantangani, gubernur menantangani kita. Ya itu dia. Jadi Pak Edi ya, bukan karena saya itu birokrat ya. Tapi saya rasa birokrat ini udah teruji, ya kan, teruji dari awal sampai bisa puncaknya dia. Makanya Pak Amir Hamzah ini, ya dia teruji dari bawah dia, yang jadi kasubag dia, jadi ini, akhirnya dia mapan, akhirnya dia disenangi oleh masyarakat Kota Binjai, ya kan, dan dia punya naluri seorang pemimpin, dan dia memperhatikan masyarakat yang ada, senang dengan orang-orang tua. Dia lihat juga banyak kemiskinan. Nah, itu yang harus dipikirkan juga, bukan karena kita mau jadi pemimpin mau hebat, tidak. Selesai ini perhatikan kembali bagaimana rakyat Kota Binjai ini supaya bisa sejahtera. Oke. Ini saya sependapat dengan ini, apa yang disampaikan oleh Pak Lujar. Parameternya itu adalah teruji. Ya. Itu parameternya. Karena sistem yang dibangun oleh pemerintah dalam jenjang karir seorang pejabat itu jelas dia akan tahapannya. Jadi tidak tiba-tiba dia seorang pemimpin, dia tidak menjalin proses ini tadi. Dia nggak tahu bagaimana menghadapi persoalan ini, persoalan masyarakat.
bagaimana menghadapi bencana alam, bagaimana membangun dunia pendidikan. Dia tidak tahu, dia hanya menerima laporan dari bawah saja. Oke. Kalau dia tidak memiliki positif, saya setuju dengan itu parameter juga itu. Oke, parameter yang kita sampaikan itu tadi masalah teruji berdasarkan seleksi waktu ya. Nah, dalam undang-undang untuk jadi wali kota, bupati, gubernur dan presiden kan cukup dengan pendidikan SMA kan. Nah, apakah tidak teruji saudara-saudara kita itu berdasarkan undang-undang untuk saya kembalikan lagi, diulang kembali lagi, menjadi wali kota, bupati, gubernur dan presiden cukup tamat SMA. Sedangkan untuk menjadi lurah di kota Binjai itu harus S1 ya kan? Kok menurut pandangan Abah Mezen ada suatu ketimpangan tidak di sini? Untuk menjadi kepala daerah cukup tamat SMA. Sedangkan jadi lurah aja S1 yang ada jenjang karirnya yang teruji. Kembali dengan judul kita, birokrasi kembali memimpin kota Binjai. Gimana hal ini? Begini, berarti yang kita bicarakan selain syaratan, artinya aturan dan undang-undang. Undang-undang ketika undang-undang otonomi daerah tentang pemilu kada, pilpres segala macam itu kan undang-undang pemilu masuk dalam undang-undang pemilu. Nah, ada syarat minimum itu pendidikan SMA atau SMU. Nah, kenapa ketika penyusunan undang-undang tadi, ketika itu pada saat itu kan kebutuhan dan tingkat pendidikan bangsa secara nasional, ukuran nilainya yang mungkin yang orang-orang yang memiliki pendidikan dengan S1, S2 itu masih langka istilahnya kan, tidak begitu dan karena kebutuhan itu sudah berbeda. Seharusnya memang undang-undang ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang ini gitu. Banyak sih undang-undang dalam pemilu itu harus disempurnakan. Ya, amandemen ya, bukan seperti amandemen. Kenapa? Misal contoh, kenapa batas kepemimpinan itu hanya dibatas oleh kepala daerah dan presiden, harus 2 periode. Kenapa tidak ada batas bagi anggota DPR? Nah, ini juga harus dipikirkan juga, kan? Jadi kesempatan bagi generasi muda, anak muda ini untuk meniti karir di dunia politik juga ada, gitu. Jangan hanya yang diduduki oleh senior, yang muda-muda tidak ada, kan? Terus mau masuk dan takut. Itu aja. Itu saja bisa 2-3 kali jadi anggota DPR, kan? Artinya apa? Itu tadi dibatasi. Ya, ini kan memang harus tugas anggota legislatif yang terpilih. Jangan dia dipilih, tapi dia mengamankan itu kepentingan dia, tapi tidak memikirkan bagaimana masa depan bangsa ke depannya. Oke. Sependapat, Mbak. Ini masalah sebagai pengamat sosial dan media, ya. Kenapa sih? Bukan kenapa. Kelihatan simpatisan atau simpatik pemilih di kota Binjai ini kembali ke birokrat. Apa pandangan tentang hal ini? Ya, itu seperti saya sampaikan tadi dari awal, ya, bahwa masyarakat ini dari 4 pasangan calon wali kota, mereka kan melihat latar belakang masing-masing, ya kan? Di antara 4 itu 1 yang calon birokrasi, dan selama beliau memimpin 3 tahun 7 bulan, sekarang 6 bulan, ya kan? Artinya apa? Dipotong dengan persoalan kemarin secara nasional kita mengalami secara dunia, kita pandemi itu COVID-19, tapi dia 2 tahun ya COVID gitu, ya. Tapi dia bisa memimpin kota Binjai dan melakukan pembangunan dengan keterbatasan yang ada. Anggaran bagaimana? Itu kan kerja birokrasi. Maka saya sependapat dengan sampaikan Pak tadi. Walaupun saya bukan orang birokrasi, tapi memang harusnya seperti itu supaya negara ini pembangunannya memang ada terukur dia.
dan dilakukan oleh orang yang ahli, jangan orang nggak ahli. Iya. Gitu. Karena birokrasi ini kan pendidikannya jelas, mau tempat jabatan, pendidikan ada apa namanya kepala, PIM 1, PIM 2, itu kan jelas itu kan jenjangnya. Jadi mereka dibekali, jangan jadi ketua AKP banyak uang, tokoh masyarakat tiba-tiba jadi kepala daerah. Sependapat. Makanya apa terjadi? Ini bangsa ini sekarang ini kan kehilangan jati diri. Persoalan itu tadi, kita tidak menjalankan undang-undang anak-anak undang-undang 45 itu tidak dengan benar. Kita kan kehilangan jati diri sekarang dengan hilang kepercayaan terhadap pemimpin. Karena itu tadi proses tadi, makanya Bang, selamatkanlah rumah demokrasi Indonesia ini. Jadi kalau begitu ya, jelas pemilih sudah mulai memahami. Ya, kita bangga sama masyarakat Binti. Iya. Sudah mulai terbiasa dalam memilih pemimpin. Jadi pemilih-pemilih di Kota Binti sudah mulai bukan mulai cerdas, sudah cerdas dalam memilih pemimpin. Jadi kan kalau saya ulang kembali, makanya saya itu berbangga hati dan berbahagia sekali melihat birokrat kembali memimpin itu, karena yang 3 tahun 7 bulan itu saya akan memperhatikan, karena saya bagaimanapun harus memperhatikan, karena saya mulai dari tingkat kecamatan saya di Kota Binjai ini, dan rata-rata itu yang sekarang yang duduk-duduk menjadi pejabat itu ya semua rata-rata yang pernah istilahnya anggota kita. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Amir ini, dia jeli untuk menempatkan orang di satu tempat, satu dinas, satu apa, karena dia menilai dia orang 5 tahun dia itu 5 tahun atau 7 tahun dia ditugas di badan kepegawaian daerah. Jadi dia tahu jeli. Jadi saya melihat ya, mudah-mudahan yang namanya Pak Amir Hamzah ini jangan dia bergerak dan bergeser karena menempatkan orang dengan bayar. Nah, itu yang saya takut. Makanya saya mengawasi, kalau sebagai kawan dan sebagai pernah atas bawahan saya, atasannya saya tegur, saya akan tegur. Jadi saya lihat penempatan kepala dinas, jadi asisten, jadi kepala Bapeda, jadi sekda. Saya perhatikan itu ya, rata-rata ya. Memang saya menilai. Kalau enggak saya kalau seandainya kurang rasanya di hati kita ini, bosannya tak siapa ini masuk ini enggak jelas-jelas ya kan, misalnya kita bilang, kita ingatkan. Iya. Kalau dia nggak mau pula ingat apa, ya udah kita lepas. Nggak bagus kita sebenarnya nggak kita tegur dia. Oke. Nah, untuk kembali ke Abah Mezen, kan beliau ini berpasangan bukan dengan birokrat. Kalau saya pure ya, pure anak muda. Menurut pandangan atau pengamatan tentang wakil beliau ini, hidup ini kan harus ada keseimbangan. Sebuah lukisan itu akan indah kalau dia berwarna. Kalau hitam putih saja tak menarik ya. Jadi kalau PNS saja, PNS ini tidaklah bisa kita katakan dia sempurna atau dewa, dia punya kelemahan. Juga banyak kok kepala-kepala daerah yang latar belakang birokrasi tapi tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, dan banyak. Nah, mungkin ini tadi itu ada keseimbangan, ada yang mewarnainya dalam kepemimpinan itu. Tidaklah sempurna sebuah lukisan itu kalau tidak ada warna yang mewarnai sebuah lukisan itu. Ya mungkin Gigi ini kan, pasangan dia ini kan bukan orang birokrasi, latar belakang pendidikan, dia seorang dosen,
Dia juga pernah menjadi mitra saya ketika sama-sama meneliti dunia jurnalis. Artinya kan dia mungkin belajar itu tadi kan bisa melihat ini gitu, bisa mewarnai dari dia, mewarnai kepemimpinan Pak Amir Hamzah nanti ke depannya. Sering menutup film mereka. Kalau dua-dua PNI masuk bahaya juga ada itu kan. Nggak cantik lukisan itu kan. Kita belum jadi. Mungkin begitu lah Pak. Begitu ya. Jadi satu kolaborasi, keseimbangan, keindahan, estetika juga perlu jadi perhatian. Nah, birokrasi kembali memimpin Kota Binjai. Indah sekali menurut pandangan kita kata-kata ini tadi ya. Nah, yakinnya kita birokrasi ini sudah teruji. Kita sangat yakin dari ulasan-ulasan tadi. Nah, mungkin ada sebagai penutup dari Abah Eliezer Sregar, apa pesan baik untuk rekan-rekan yang mengikuti konsentrasi pilkada dengan nomor urut 1, 2, 3, dan 4? Yang namanya pilkada sudah selesai, tinggal kita menunggu hasil dari dari KPU, ya kan? Ini kan masih quick count. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada paslon 1, 2, 3, dan 4 yang udah cukup capek bawa belur hampir kadang-kadang jam malam yang namanya untuk merekrut, maksudnya mohon dukungan kepada saya, itu cukup berat. Kasihan tuh kita melihat mereka ini, ya kan, korban semua, yang namanya duit pasti keluar juga, makan-makan, kopi-kopi segala macam, yang namanya kita mau merayu masyarakat untuk memilih kita, ya kan dia di situ, ya kan. Nah, udahlah, saya merasa bahwasanya udah ikhlaskan semua, bahwasanya sudah selesai. Mungkin ada sedikit seteruan, ya sedikit banyak ada antara pendukung ini kan itu. Ini Kota Binjai, kita orang Binjai gitu. Coba sebutkan lagi, kita orang Binjai, bersatulah kita kembali. Dan juga saya berpesan kepada kawan-kawan 1, 2, 3, paslon 1, paslon 2, paslon 3, ini bersabar dulu. 5 tahun ke depan ini kan Pak Amirnya habis, baru ikut lagi kalau memang mau kepingin mau memimpin Kota Binjai ini, ya kan. Persiapkan lagi, ya kan. Masih muda kok, 1, 2, 3 itu masih muda itu, 1, 2, 3 masih muda. Pak Amir selesai. Nah, jadi saya imbau kepada juga Pak Amir ini jangan euforia, ya kan, istighfar, banyak bersyukur, karena 5 tahun ke depan ini berat menghadapi pemerintahan ini. Kan lihat sendiri bagaimana Indonesia ini utangnya mulai banyak, ya kan, itu satu yang namanya anggaran untuk kabupaten kota, bukan Binjai, tersendat-sendat, kan itu harus dia pikirkan bahwasanya. Dan jangan sekali-sekali coba-coba untuk korupsi. Yang saya imbau kepada Pak Amir dan Pak Hasanul ya, ini. Hasanul Jani. Hasanul, jagalah saling kelihatan. Udah cukup kok gaji kalian itu. Mulai dari tukang cuci sampai ke makan kita semua udah dibiayai oleh pemerintah, bayar oleh negara itu. Oke. Jadi bersyukur bahwasanya aku terima gaji, aku terima ini. Kalau mesti kita takut bahwasanya nggak makan kita, jangan pula mau gaya kali ini. Gaya hedon ya. Kan gaya hedon macam betul ya. Binjai ini kan coba lah. Nah, oke gitu Pak Eliezer, Bang Ucok. Nah, untuk apa pesan-pesan untuk
sahabat-sahabat karib kita yang ikut konsultasi pilkada kemarin baik nomor 1, 2, 3 dan 4. Silakan. Ya, saya pertama sekali harus menyampaikan bangga terhadap masyarakat Kota Binjai yang cerdas dalam menentukan pilihan. Artinya harusnya sudah ada penghargaan bagi masyarakatnya. Harusnya STV ini bisa memberikan penghargaan nantinya ya kan, pada tim-tim, kepada calon-calon yang ya, artinya ada perubahan lah ketika ini dalam pilkada Kota Binjai semakin bermutu kalau saya lihat. Dan walaupun ada insiden-insiden kecil itu biasa dinamikanya berpolitik, tapi kalau dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu sempat terjadi peristiwa hebat di Kota Binjai ini dari proses pilkada itu, nah ini kan masyarakat sudah mulai belajar kan, itu artinya proses demokrasi di Kota Binjai ini nilainya semakin baik. Kalau ada penilaian semakin baik, begitu juga dengan pesertanya ya. Tidak terlalu apalah gitu. Kalaupun ada gesekan-gesekannya pasti ada gesekan, tapi tidak memberikan polemik yang besar di Kota Binjai. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pasangan calon ini, terutama kepada masyarakat Kota Binjai. Mungkin semakin berkualitas, mungkin 5 tahun ke depan akan lebih baik dan terus lebih baik. Terima kasih. Ini ada yang menarik nih yang disampaikan Abang Maizen tadi. Kami dari ASTP sudah melakukan satu kajian-kajian dan survei. Mungkin dalam waktu dekat kami memberikan award serta apresiasi terhadap tokoh-tokoh yang berkecimpung berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Juga penyelenggara itu termasuk satu komisi pemilihan umum atau Bawaslu, juga aparat-aparat penegak hukum yang berkaitan dengan ini. Nah, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh atau intelektual yang ada di Binjai. Jadi kami merencanakan nanti ini akan kami berikan award, ASTV Award kami berikan kepada satu, saya ulang lagi, kepala tokoh, penyelenggara, dan intelektual. Itu nanti. Nah, ini survei atau question kepada masyarakat sedang diedarkan. Jadi siapa yang akan kita berikan nanti award ini tadi. Demikian pemirsa, sangat menarik malam ini hasil pilkada kembali dipimpin oleh birokrat. Yang mana hasil perbincangan kami ini tadi, bahwa birokrat proses untuk memposisikan diri sangat selektif dan teruji. Bangga saya mendengarnya ini, bahwa pemilih-pemilih di Kota Binjai sudah sangat-sangat cerdas. Tidak tergoda dengan rayuan, tidak tergoda dengan janji-janji. Nah, untuk paslon 1 bersabar, paslon 2 juga bersabar, paslon 3 bersabar. Memang keempat paslon terpilih, empat terpilih. Insya Allah yang dilantik cuma satu paslon. Bersabar dan bersabar. Baik pemirsa ASTV, dalam waktu dekat lagi kami akan kembali tampil. Jangan lupa like and subnya buat ASTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.